Halo guys, jumpa lagi di Spek Edik. Hari ini gua mau mengunboxing sebuah produk lagi dari Mito, yaitu sebuah produk air fryer digital. Air fryer digital ini dulu gue juga pernah nge-review Mito punya air fryer. Kalau kalian ingat ya, ada di video-video gue sebelumnya. Di air fryer itu keunggulannya adalah low watt. Kenapa low watt? Karena sampai hanya bisa untuk watt yang 650 watt dan sudah bisa untuk kalian menggunakan air fryer tersebut. Nah, ini adalah generasi kedua dari si Mito air fryer. Di sini watt yang ditampilkan adalah bisa dari 150 watt sampai dengan 800 watt. Tergantung dari menu apa yang kalian gunakan. Nah, apa sih yang ditingkatkan dari air fryer sebelumnya ke air fryer ini? Kalau dari yang sudah gue lihat-lihat, gue banding-bandingkan bahwa di air fryer sebelumnya itu yaitu air fryer AF1, ini adalah AF2 ya. Jadi di AF1 keunggulannya low watt 650 watt, tapi di sana hanya bisa 6 menu. Nah, sedangkan di air fryer ini dia bisa sampai dengan 8 menu di sini. Nah, air fryer ini bisa sampai 8 menu. Ya, ada 2 menu tambahan, yaitu untuk kalian bisa menggunakannya untuk membuat pizza, dan satu lagi membuat muffin. Oke, tapi sama-sama digital, sama-sama bagus. Sekarang gua akan langsung masuk ke produknya. Kita lihat apa yang didapat dari si air fryer ini. Jadi saat nanti kalian bisa membandingkan apakah kalian akan membeli produk yang AF1 atau AF2 ini ya. Tapi ini modelnya jelas lebih baru. Ini benar-benar baru launching di 2021 ini. Oke, langsung aja kita buka dalamnya, guys. Warnanya hitam ya, guys. Nah, ini kalian dapat buat tatakannya sama. Ini 4 layer granite coating. Ini sama dengan si generasi pertamanya sih, kalau gue lihat dari dia punya spesifikasi. Apa lagi yang kita dapatkan? Oh iya, perbedaannya adalah selain yang tadi dari wattnya, ini hampir 800 watt, which is berarti ini lebih tinggi ya, lebih gede wattnya ya. Closing dari dulu terusnya. Oke, kita dapat seperti biasa, ini buku panduan sepertinya. Oke, ini buku panduan pemakaian. Kita lihat bahasanya udah bahasa Indonesia ya, bahasanya bahasa Indonesia sehingga kalian mudah untuk mencari tahu cara penggunaannya. Di sini ada instruksi sebelum menggunakan, cara pengoperasian, waktu dan suhu yang sesuai dari 8 mode. Nah, ini nih. Sebentar, waktu dan suhu. Oh, di sini diterangkan bahwa dari setiap penggunaan dari 8 menu itu, suhu yang paling tepat itu apa? Contohnya misalnya kalian mau french fries. Default temperaturnya itu 200 derajat Celcius, tapi minimum temperatur yang bisa kalian gunakan adalah 80, maksimumnya 200. Kalau untuk ayam, default temperaturnya 180. Nah, kalau untuk defrost itu fungsinya kan untuk mencairkan makanan beku yang kalian keluarkan dari refrigerator ya, atau kulkas ya. Nah, itu hanya 80 default temperatur yang disetting oleh si alat ini. Jadi dari buku panduan ini kalian bisa lihat default temperatur untuk dari masing-masing menu berapa sih temperaturnya. Karena kan temperaturnya dia maksimal sampai 200 derajat Celcius. Nah,
dari sini kalian jadi bisa tahu gitu, oh kalau gue pilih menu defrost 80 derajat Celcius, kalau gue ambil dari menu yang ada di sini ya. Kalau pizza 200, kalau muffin 160, oke? Nah itu untuk informasi itu menurut gue sih berguna ya. Jadi kalian tahu gitu berapa sih pada saat kalian menekan tombol defrost, tombol muffin, tombol pizza, berapa gitu yang kalian gunakan. Oke, lalu ada kartu garansi. Seperti biasa, Mito bergaransi resmi 1 tahun. Oke, jadi kalian harus simpan si kartu garansi ini, karena si kartu garansi ini adalah suatu benda yang unik menurut gua. Pada saat nggak diperlukan, dia akan ada di sekitar kita. Pada saat nggak diperlukan, atau pada saat diperlukan, dia nggak ada di sekitar kita nih. Tapi kalau pada saat nanti kita tidak cari, dia ada, akan selalu kelihatan. Itu gue sering banget mengalami pada saat misalnya ada produk gue yang gue pakai rusak, gue cari kartu garansinya susah banget, nggak tahu ada di mana gitu. Cuman kalau misalnya kita lagi nggak butuh, dia nongol mulu. Nah ini adalah yang nanti ntar gue kasih tauin ya. Nah, balik lagi ke produknya. Ini granit coating. Ini susah banget ya, nempel kaki. Ya, bisa dulu. Oh iya, satu lagi dari sisi kapasitas ini hanya 3 liter ya. Jadi kalau misalnya di AF1 itu 4 liter, which is lebih besar daripada ini 1 liter, ini hanya 3 liter. Oke? Nah, ini adalah tampilan dalamnya. Kecil kecil banget. Gue udah rasain begitu dibuka kecil banget. Kalau yang waktu itu AF1 4 liter memang besar. Nah, ini adalah tatakannya. Oke. Tuh, ya kalian tatakan ini ya. Sama ini juga 4 layer granite coating, jadi sangat tahan anti karat, anti gores juga ya. Seharusnya ini kalau dengan pemakaian reguler yang memang nggak sengaja dirusakin ya, ini menurut gue sih tahan banget. Nah, ini adalah aksesoris karet. Kalau misalnya rusak, kalian mendapatkan aksesoris 4. Tuh, ya. Buat dipasang di dalam, lalu kalian bisa memasak apapun yang kalian inginkan. Nanti gua akan nyalain, gua cuma mau lihat produknya dulu. Ini kabelnya, buat singkirkan dulu. Ini kabelnya berapa panjang, gua lihat. Oke, kabelnya segini aja ya, nggak terlalu panjang lah. Kita lihat bawahnya. Ini karet nih bahannya nih ya. Ini anti slip ya. Jadi kalau kalian taruh di apa namanya di kitchen set kalian yang baik itu kayu atau marmer apapun, ini tidak akan mudah bergerak. Ya. Nah, seperti tadi gue bilang, si AF2 ini, generasi terbaru Mito buat air fryer ini, bedanya adalah dia ada 8 menu untuk untuk menu yang bisa kalian pilih. Ya beda 2 dengan si AF1, yaitu si AF1 itu bedanya adalah yang tadi gue bilang di pizza dan muffin. Nah, sedangkan untuk 6 lainnya sama. 6 lainnya itu kayak kalian bisa memasak snack untuk fries kayak kentang goreng dan segala macam. Lalu ada ayam, lalu ada meat, ya. Terus kalian juga bisa defrost. Kalian juga bisa memanaskan makanan menggunakan si air fryer ini ya. Terus apalagi ya, gua lihat dulu. Ini apalagi ya? Satu lagi ini. Memanaskan untuk menggoreng snack kayak french fries, ayam, defrost, meat, seafood, satu lagi adalah seafood. Dia bisa buat masak yang kayak cumi gitu, segala ikan, terutama ikan sih. Ikan juga bisa nih digoreng menggunakan si air fryer ini ya. Tentunya ikannya dikasih minyak sedikit lah di atasnya. Kalian lalu bisa menggunakan air fryer ini gitu loh. Ayam goreng pun bisa. Udah jelas karena gue pernah coba ayam goreng. Gitu. Oke. Lalu gue akan coba nyalain biar kalian bisa tahu dalamnya seperti apa. Maksud gue kalau udah dinyalain seperti apa. Oke guys,
ini saat ini si air fryer AF2 ini dari Nito udah gue nyalain. Pada saat belum dinyalakan tampilannya adalah gelap, tidak ada sama sekali indikator, seperti tidak ada indikator, gelap gitu aja. Setelah dinyalakan ternyata dia langsung menampilkan 8 menu yang tadi udah gue sebutkan, yang bisa kalian pilih ya, tergantung dari kebutuhan kalian buat bikin snack atau pop ayam, daging, seafood, dan lain-lain yang bisa kalian cari tahu sendiri. Nah, cara mengoperasikannya gimana? Cara mengoperasikannya adalah kalian tidak bisa memilih tombol ini ya. Jadi cara memilih tombolnya adalah kalian pencet menu. Nah, kalian mau memilih tombol yang mana? Misalnya contohnya yang paling sebelah yang saya tunjuk, yang gua tunjuk ini adalah reheat atau itu memanaskan. Kalian mau pindah ke menu 2, kalian tekan menu. Nih, menu. Kalian pindah ke menu 2. Sama. Pada saat kalian mau ke menu 3, 4, 5, kalian tinggal pilih menu. Nah, di sini 25 menit, 15 menit itu adalah tampilan waktu standar atau default dari si air fryer ini. Jadi air fryer ini udah menentukan kalau kalian memilih reheat atau ayam atau apapun yang di sini yang kalian pilih ya, misalnya contohnya gue pilih pizza. Nah, pizza itu adalah 18 menit waktu yang ideal untuk memasak pizza. Nah, berapa sih temperatur yang disetting oleh si alat ini? Bisa kalian lihat di sini nih. Ini ada lambang temperatur, kalian pilih aja, tekan. Nah, berarti pada saat kalian memasak pizza atau membuat pizza menggunakan si air fryer ini, waktunya adalah yang ideal 18 menit, temperaturnya 200 derajat Celcius. Nah, balik lagi ya, kalau kalian mau lihat, oh menitnya berapa sih, tinggal pencet ini nih. Ini adalah temperatur, ini adalah menit. Begitu pencet, dia balik lagi, menit 18. Nah, kalau kalian mau tahu, kalau untuk bikin muffin berapa menit? 30 menit. Waktu ideal adalah 30 menit untuk membuat muffin. Temperaturnya berapa? Kalian tinggal pilih temperatur. Nah, 160 derajat Celcius temperatur ideal yang disetting oleh si alat ini. Jadi, sebenarnya kalian gak usah pusing-pusing ya. Tinggal ikutin. Kalau misalnya, ya namanya juga mesin, kalau misalnya ternyata ada yang tidak akurat, ternyata kalian begitu pada saat kalian bikinnya, nggak akurat nih, belum terlalu matang ya, atau kalian kan selera lah ya, bikin makanan itu ada orang yang lebih suka matang banget, ada yang orang suka sedang-sedang aja matangnya. Nah, kalian tinggal mengatur waktu untuk menambah waktunya di sini nih. Nah, kalian misalnya merasa kurang, kalian tinggal tambah aja. Ini derajat Celcius waktunya. Kalian bilang, 30 menit kayaknya kurang. Kenapa? Karena jadinya masih belum terlalu gosong, gue sukanya yang gosong. Kalian tinggal tambah waktunya. Nah, ini ada plus, ada lambang minus, tinggal tambah. Kalian mau berapa? Suka hati, tambahin 1 sampai berapapun bisa. Tapi maksimalnya adalah 60 menit. Si air fryer ini punya waktu maksimal 60 menit untuk settingan. Nanti setelah 60 menit dia akan mati, kalian tinggal setting ulang lagi. Itu cara menggunakan menu-menu yang ada di sini. Simple banget ya. Nah, setelah kalian menentukan apakah kalian akan masak misalnya muffin, atau misalnya contohnya daging ya. Daging 25 menit. Dia bilang katanya untuk bikin steak. 25 menit, derajatnya 180. Kalian tidak mau ganti apa-apa. Oke, kalian tinggal buka, masukkan dagingnya, tekan ya. Nah, urutannya berarti kalian harus masukkan dulu bahan yang mau kalian bikin, masukkan daging, muffin, pizza, masukkan. Lalu kalian tinggal masukkan ke dalam. Kalian pilih menunya. Oh, saya mau pilih menu meat, misalnya daging. Tekan terus sampai ke daging. Begitu tekan ke daging, sudah ke setting 25, derajatnya 180 derajat. Ya, kalian sudah sesuai, tidak mau ada yang kalian tambah. Kalian tinggal pencet si tombol start di sini. Nah, kalian pencet. Kalian dengar suaranya, dia langsung berjalan. Nah, udah kalian tinggal aja selama 25 menit. Nanti begitu dia sudah matang atau dia sudah habis waktunya, dia akan mati sendiri. Kalian tinggal lihat. Gak usah kalian tungguin gitu loh. Tapi bisa jadi pada saat lagi berjalannya proses pembuatan dagingnya itu, kalian mau cek dagingnya udah matang atau belum, bisa aja kalian buka di sini. Buka, dia langsung otomatis mati. Setelah itu kalian masukkan lagi. Dia langsung bekerja lagi melanjutkan proses yang sudah berjalan. Jadi kalian gak usah khawatir jika kalian merasa ini di dalamnya itu udah matang atau belum ya, dagingnya udah seperti apa sih prosesnya, kalian penasaran banget gitu. Dengan waktu baru berjalan 24 menit atau 25 menit, udah kalian buka aja. Buka, kalian lihat dalamnya,
oh ternyata hasilnya masih seperti ini, kalian masukin lagi. Si proses akan berjalan langsung melanjutkan proses yang awal. Jadi nggak usah khawatir, tetap kalian bisa lihat dalamnya gitu loh. Biasanya orang mau ngecek ya kalau masak ya, 15 menit berjalan lihat dalamnya udah kayak apa sih, dagingnya udah kayak apa, atasnya udah mateng belum. Atau kalian misalnya mau dibalik gitu loh, karena kalian nggak yakin bahwa pemanasan atas dan suhu bawahnya seimbang. Kalian mau balik, kalian buka, balik, masukin lagi. Bisa banget, air fryer ini canggih banget menurut gua. Terus selain itu kalau kalian sudah selesai atau kalian merasa setelah dicek kalian merasa bahwa daging steak itu kan ada yang medium well, benar nggak? Ada yang well done. Kalian suka mungkin yang medium well atau medium rare. Kalian buka udah cocok gitu, ya udah kalian tinggal angkat, lalu tinggal masukin, kalian tinggal matikan aja gitu. Oke. Itu adalah penjelasan dari fungsi si air fryer ini. Tapi sebenarnya fungsi dari utama dari air fryer kenapa tidak gue jelaskan di awal, karena gue merasa bahwa kalian harus udah tahu ya bahwa sebenarnya air fryer ini adalah salah satu alat untuk hidup sehat ya. Kenapa? Karena pada saat menggunakan air fryer ini penggunaan minyaknya itu sangat sedikit. Kayak contohnya kalian misalnya kalian mau buat kentang goreng, kalau kalian menggunakan cara yang konvensional, kalian kan mesti menggunakan minyak yang banyak lalu digoreng. Nah, si air fryer ini kalian tidak perlu menggunakan minyak. Dari frozen french fries itu kalian tinggal masukkan, tutup, disetting fried smack, nyalakan, beres. Udah, tanpa menggunakan minyak sama sekali. Kalian bisa bayangkan sehatnya alat ini untuk mengurangi kolesterol kita. Biasanya kita waktu makan french fries itu kan minyaknya yang banyak, bener gak? Nah, dengan menggunakan si air fryer ini, hidup kalian jauh lebih sehat. Kenapa? Karena minyak yang kalian konsumsi pun udah lebih dikit. Kayak gue contohnya sekarang pada saat gue udah menggunakan air fryer, kayak goreng kentang gue udah nggak pakai minyak lagi, langsung digoreng. Kalau soal rasa pasti ada perbedaan, tapi bukan perbedaan yang signifikan yang sehingga kalian merasa bahwa rasanya jadi nggak enak. Masih sama aja kurang lebih, masih oke banget rasanya gitu loh. Jadi semoga video gue ini bisa menginspirasi kalian untuk menentukan apakah kalian akan membeli atau enggak ya. Ya kalau gue harap kalian tetap, kalau gue sih menyarankan kalian menggunakan produk inilah. Karena produk ini menurut gue bagus buat kesehatan, apalagi di zaman sekarang ya. Kesehatan adalah nomor satu. Gitu ya. Semoga video gue membantu kalian sehingga kalian lebih yakin dalam menentukan pilihan kalian. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, harap di tombol like, subscribe, dan di-share ya. Jangan lupa ya guys ya, biar gue lebih semangat dalam membuat video-video baru. Oke guys? Thank you guys.